Seperti inilah detik-detik puluhan keluarga almarhum Rosidi yang menggeruduk rumah sakit Mekarsari, Bekasi Timur, Kota Bekasi pada Senin siang kemarin. Puluhan keluarga memaksa membawa keluar jasad pria berusia 50 tahun, warga Sri Mukti, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, keluar dari rumah sakit. Sejumlah petugas keamanan dan petugas medis yang mengenakan alat pelindung diri tak bisa berbuat apa-apa saat jasad almarhum dibawa keluar rumah sakit. Puluhan keluarga almarhum yang didominasi dengan anak muda juga terlihat tidak mengenakan masker dan tidak mengindahkan physical distancing. Dugaan sementara pihak keluarga tidak terima atas keputusan rumah sakit yang memvonis almarhum terpapar vonis COVID-19. Itu yang terjadi di Bekasi, Jawa Barat, Dokter Danarti. Ada beberapa kasus juga yang hampir serupa di beberapa daerah lainnya. Ini terjadi saat ini sekitar 3 bulan lebih ketika corona ini sudah melanda Indonesia. Kesadaran masyarakat apa sebenarnya? Semakin berkurang atau apa kok seperti ini? Kalau di awal-awal dulu mungkin kita masih maklum, dokter, karena ada yang menolak untuk para petugas mengambil jasadnya dan sebagainya, menolak juga untuk dikebumikan dengan protokol corona. Tapi ketika ini sudah melanda Indonesia sekian lama, masih ada juga masyarakat yang kemudian menolak peraturan yang ada. Ya, saya kira ini kembali pada edukasi ya, bahwa edukasi kita mungkin belum merata. Ada kelompok-kelompok yang edukasinya masih kurang intensif. Saya kira ini perlu mendapatkan evaluasi. Jadi kita harus kembali lagi memberikan edukasi agar supaya bahwa semua masyarakat dalam tingkatan kesehatan masyarakat yang sama, pemahamannya bahwa COVID-19 ini harus kita perangi bersama agar supaya tidak menjadi salah jenazah itu malah jadi menularkan pada kelompok keluarganya, kelompok orang, dan pemahaman bahwa COVID-19 ini tidak berbahaya. Itu harus dilakukan edukasi lagi, harus edukasi lagi. Tampaknya ini menjadi tantangan kita bersama. Kita bukannya di kalangan medis, tapi juga semuanya bekerja sama untuk melakukan edukasi yang sifatnya sama, bahwa ini berbahaya. Atau kalau mengomentari bahwa juga ada informasi bahwa COVID itu tidak berbahaya, itu informasi itu harus kita lihat bahwa itu mungkin informasi 6 bulan yang lalu, informasi 7 bulan yang lalu. Jadi kalau informasi itu dalam dunia kedokteran itu diupdate. Itu sangat biasa. Jadi sifatnya dinamis. Seperti juga dokter Resparis mengatakan bahwa virus corona ini awalnya dulu tidak diketahui. Ada yang bertentangan, ada droplet, ada airborne, ada aerosol. Kemudian akhirnya bahwa kita, droplet plus aerosol. Jadi pencegahannya harus begini, harus begini. WHO pun melakukan update, WHO pun melakukan suatu upaya revisi lagi, karena evidensi masuk, karena data yang masuk, sehingga membuat strategi yang terbaik hari ini. Jadi kita harus selalu mengupdate itu, harus termasuk juga memberikan edukasi, harus diupdate juga. Atau mungkin dok, pemahaman masyarakat yang kurang, kemudian juga masyarakat ini seakan-akan saat ini semakin apatis, juga karena melihat kebijakan pemerintah yang seakan berubah-ubah juga, dan kadang-kadang tidak sinkron antara pusat dengan daerah, jangan-jangan. Kalau melihat itu, saya mungkin melihatnya begini, seperti tadi bahwa keputusan dari Menteri Perhubungan melonggarkan. Tapi kalau tadi Bang Risa mengatakan bahwa ini harus kita evaluasi. Jadi mungkin berbeda Jakarta, mungkin berbeda Surabaya, mungkin berbeda zona merah, berbeda zona hijau. Jadi kalau keputusan di atas itu boleh melonggarkan, itu tentunya pada situasi zona hijau. Tapi kalau Jakarta atau Surabaya masih zona merah, ya tentu aparat hukumnya atau Pak Wagubnya tadi akan mengevaluasi, tidak akan memberlakukan sampai lebih dari 50%. Saya kira kebijakan ini sudah pas. Jadi artinya bahwa di atas memberi payung, tetapi juga di bawah, apakah itu di provinsi, apakah di kabupaten, membuat kebijakan yang berdasarkan situasional itu lebih tepat menurut saya. Baik. Tapi kembali kita lihat dalam tayangan juga di gambar ini tadi kita lihat bersama bagaimana penjemputan paksa dari masyarakat yang mengambil jenazah tentunya, dan ini kita lihat
Dokter Faris mungkin punya tanggapan tersendiri mengenai hal ini, karena harusnya rumah sakit punya prosedur tertentu, tapi kemudian memang tidak, di dalam kasus ini sepertinya tidak kuasa karena masyarakat sudah begitu banyak yang datang untuk mengambil paksa dan sebagainya, dokter. Ya, ini tentunya sangat disayangkan ya, masih terjadi insiden jemput paksa, sedangkan kita tahu bahwa cairan biologis pada seorang jenazah itu masih bersifat contagious, masih ada peluang untuk ditularkan. Kita tidak bisa menggaransi bahwa virusnya ikutan mati setelah seseorang itu meninggal karena COVID, dan sekali lagi pajanan terhadap cairan biologis itu membawa resiko terinfeksi pada orang-orang yang kontak tidak langsung terutama. Jadi kalau seorang yang memegang tubuh, kemudian dia kontak dengan orang lain, ya, kemudian orang lain itu mengusap hidung segala macam, itu adalah jalur transmisi yang sangat mungkin bisa menyebabkan klaster baru kalau ada insiden seperti ini. Dok, tapi sebenarnya ini masih menjadi pertanyaan banyak masyarakat hingga saat ini. Jika memang jenazah dari pasien tersebut ini merupakan penderita COVID, memang harus dikebumikan dengan protokol COVID yang ada. Tapi kemudian jika jenazah itu tidak terserang COVID karena penyebab penyakit lain, tapi di masa pandemi ini, apakah masih tetap dikebumikan dengan menggunakan protokol COVID yang berlaku? Saya kira kan penyebab kematian itu bisa dipastikan dengan pemeriksaan diagnostik yang jelas ya. Misalnya sudah dilakukan PCR, kemudian dilakukan rapid test, kemudian radiologi dan pemeriksaan laboratorium yang semuanya tidak cocok untuk COVID, dan kita menemukan penyebab kematian yang lain yang bisa menjelaskan kematian ini, maka mungkin surat kematiannya menyatakan bahwa ini bukan oleh COVID dan tidak perlu sampai protokol. Cuman permasalahannya ini kan masa pandemi. Kita tidak bisa sampai menggaransi, memastikan betul bahwa dia meninggal bukan karena COVID. PCR yang kita nilai sebagai paling sensitif pun tidak 100% sensitivitasnya. Itu adalah misalnya 70% kalau dia di swab hidung, atau dia 63% di tenggorokan ya. Jadi pada akhirnya semua instrumen prosedur diagnostik yang sifatnya penunjang, buktinya dihadirkan, terus kita kumpulkan, kita nilai, dan itulah assessment terbaik yang bisa dilakukan oleh seorang dokter, tetapi tidak akan bisa sampai 100%. Baik, ini kita masih lihat di layar kaca. Tentunya apa yang terjadi juga di Surabaya, Jawa Timur, terjadi hal serupa begitu, Dokter Danardi. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Apalagi di beberapa wilayah juga ada masyarakat yang kemudian mengumumkan menolak rapid test begitu. Nanti kita akan bahas bagaimana pola ataupun pemikiran dan juga perilaku masyarakat ini. Tapi tentunya setelah jeda berikut ini kami segera kembali.